rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tadi sudah dapat pejangan untuk terus maju, terus bergerak dan terus meningkat. Dan sering saya sampaikan ya, seorang muslim harus punya karya, harus punya nilai. Jangan sampai tidak punya nilai, dan nilai yang terbaik adalah ketika kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun silakan ya, tapi jangan sampai kemudian kita tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita adalah masjid bukan cuma tempat untuk orang tua saja, tapi juga rumah utama untuk anak-anak muda. Artinya ketika kita menjadi generasi Islam, remaja Islam, bisa pakai istilah risma, bisa pakai irmas ya, apa sama aja. Maka kita harus memahami kalau tempat untuk berkumpul yang terbaik buat kita ya di masjid. Dan ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, di mana dicirikan orangnya wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, bayar zakat, walam yahsa illallah, dan tidak punya rasa takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan semoga inilah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ketika kita masuk masjid untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk sholat, maka itu mengindikasikan kita ini orang beriman pada Allah. Orang yang senang ke masjid itu ya orang beriman ya. Kemudian beriman juga pada hari akhir, kalau kita nanti akan ditanya tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah dari hidup kita, masa muda kita. Dan begitu sudah masuk masjid, maka di situ kita mendirikan sholat. Dan kemudian ketika ada kewajiban zakat atau amal yang semisal dengan itu, maka kita mengikutinya. Dan itu menyebabkan kita hidup tanpa rasa takut. Tidak takut tentang masa depan, tidak khawatir aku kerja apa, mangan apa. Sampai ada loh orang Islam itu punya anak satu, suruh nambah lagi nggak mau. Kalimatnya gini, engko nek duwe anak nek dipakani opo. Kira-kira nek dipakani apa enaknya. Jadi dipakani sego ta yo gitu kan. Nah, maka wanibitin azani Allah wa iyyakum. Orang beriman tidak boleh punya rasa takut ya. Harus berani menghadapi kenyataan. Harus berani menghadapi masa depan. Jangan sampai takut kemudian merendah sampai akhirnya mengunci diri gitu. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini tidak membatasi usia orang yang memakmurkan masjid, tidak ada. Semuanya bisa. Nah, kamu anak muda masuk boleh, orang tua ya nggak apa-apa. Siapapun yang memiliki iman, sholat, keberanian, tauhid, baik muda maupun tua, maka mereka bisa masuk dalam kategori yang memakmurkan masjid. Bahkan orang-orang muda seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, mereka termasuk dalam kategori ayat ini. Ayat yang kedua atau ayat 108, la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau sholat di dalam masjid Diror itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih pantas engkau sholat di dalamnya daripada kamu sholat di masjid Diror. Masjid Diror itu apa? Masjid yang digunakan untuk memecah belah. Contohnya ya kalau sekarang ini misal naik masjid terus dibangunlah masjid ormas tertentu. Kok terus kalau sholat di situ, kalau bukan kelompoknya itu dipel, itulah masjid Diror. Contoh-contoh masjid Diror hari ini kayak gitu. Nah, masjid yang dibangun di atas landasan takwa, dari dulu ada telur masjid kayak gitu. Nah, itu lebih pantas ya disolati di dalamnya daripada masjid yang lain. Dan di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Jadi ketika kalau kita masuk masjid itu membersihkan diri, dan Allah mencintai orang yang bersuci. Jadi dari secara fisik kita bersihkan dengan wudhu segala macam. Kemudian dari sisi hati kita masuk masjid itu untuk mensucikan diri, untuk ngaji, untuk sholat, untuk zikir gitu, untuk wirid. Sehingga disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Allah memuji masjid karena takwa penghuninya, bukan karena usia jamaahnya. Selama anak muda menjaga iman dan kesucian hati, maka mereka layak untuk masuk masjid. Jadi kalau memang niatmu adalah niat untuk memperbaiki diri, nah insya Allah itu layak dan ini adalah tempatmu untuk masuk masjid.
Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan bahasanya anak muda dalam hal ini Ashabul Kahfi, maka mereka justru mendapatkan cobaan tentang keimanan di saat muda. Makanya pemuda itu di dalam Islam itu punya ruang khusus, bukan nggak dipedulikan, bukan, justru punya porsi dalam perjuangan. Disebutkan di dalam Al-Kahfi 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu kisah Ashabul Kahfi yang benar. Sesungguhnya mereka adalah fityatun, cah nom. Cah nom. Diakoni dalam Quran keberadaan anak muda. Yang apa tapi bukan sembarang anak muda, sembarang anak muda yang racetho ya ora. Di sini dikatakan fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang muda dan beriman kepada Rabb-nya. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk untuk menyingkir dari fitnah. Makanya kalau kamu kok disingkirkan oleh Allah dari pergaulan bebas, disingkirkan oleh Allah dari teman-teman jelek, berarti insya Allah kamu itu orang-orang yang amanu wazidnahum huda dan mendapatkan petunjuk. Makanya dalam konteks keberadaan eksistensi kita di dunia, jangan pernah lepaskan dari masjid. Nek kamu pengen dijaga oleh Allah, karena Allah sudah menyatakan wazidnahum huda, yang memberikan petunjuk itu kami. Makanya sampai kamu jauh dari masjid, saya khawatir Allah itu melepaskan penjagaan itu. Nah, kamu kewalahan tuh menghadapi orang-orang jelek. Kewalahan. Makanya teman-teman, saya itu pelupa, sangat pelupa. Kunci motor bolak-balik nyantol ning motor. Tapi ya ora pernah hilang motor saya. Terakhir baru kemarin, ini udah yang kesekian kali, 10 kali itu berapa? Ngisi pengajian, bareng rampung mau nutup pengajian tak gini-gini kan. Melaku ning parkiran cek enek motor ini. Makanya saya selalu katakan itu yang jaga Allah, bukan berarti Allah tuh menjaga parkiran gitu, enggak, maksudnya Allah suruh malaikat gitu loh untuk jaga supaya wong elek-elek maling-maling motor itu ngomong lewati situ tuh motornya itu didelok motor ini gak enek kuncine. Padahal kuncine gantung, motor kuncine gede loh. Bukan cek enek landing-landingnya loh. Makanya gak pernah hilang. Yo bukan berarti aku ngarep-arep hilang, enggak. Maksud saya kamu tuh kalau benar-benar kembali kepada jalan Allah tuh dijaga oleh Allah. Neng ATM lah, HP saya 3, tak 2 ding, tak taruh di atas ATM. Baru gitu, dikut duit ramu aku metu. Meh numpak motor sudah, disusul mas, niki HP ini. Niku nek sing nemu kowe mungkin kantong ya. Ora. Jangan ya, punya orang jangan dikantongi, balikin. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini secara khusus Allah menyebut fityatun, cah nom. Fityatun artinya nom, bukan yang lain, cah nom. Sebagai pelopor iman, ini menunjukkan bahwa kekuatan agama sering dimulai dari anak muda yang berani menjaga iman di tengah tekanan zaman. Nah, kamu jadilah itu gitu loh. Jadilah anak-anak muda yang bakoh, yang kokoh di atas iman. Kamu masuk masjid menguatkan iman gitu. Jangan kemudian menjadi yang biasa-biasa. Sing biasa-biasa sekokean, momennya sing ramutu itu sekokean gitu. Saya sering katakan loh, yang penjoro ini sak nom-nom dia gitu. Nah, kemudian ayat yang keempat, An-Nur ayat 36 sampai 37 disebutkan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Di rumah-rumah masjid yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Disebutkan di sini ada kata rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, bahasanya anak-anak muda yang tidak lalai dari mengingat Allah walaupun dia itu seorang pekerja, seorang pedagang. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kata rijal dalam ini mencakup anak muda yang sudah balik. Jadi rijal rojulun sama eniku rijal, itu artinya anak muda yang sudah balik, bukan hanya orang tua, tapi khususnya cah nom-nom. Bahkan para sahabat muda termasuk pelaku utama ayat ini. Artinya gini loh, ketika kamu itu cuman seorang profesional, itu Allah tidak puji. Tapi kalau kamu seorang profesional, misal ahli ini, ahli itu, bisa ini, bisa itu, sekolah ini, sekolah itu, tapi la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, semua itu tidak membuat kamu lupa dari mengingat Allah. Kamu tetap sholat, jumatan, ngaji, megang Quran, bahkan bisa membaca Quran dengan baik. Itu Allah katakan kamu inilah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna. Sempurna soal iman, bukan soal macam-macam.
Wa nibidin azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menjadikan peringatan keras. Nggih, maaf. Tadi dah. Kemudian ayat yang kelima, sebutkan pada Quran surat Maryam ayat 59. Allah menyebutkan tentang cah nom-nom sing ramutu. Nah, apa itu? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah itu mereka generasi yang tidak bermutu, yang menyia-nyiakan salat. Jadi cah nom ramutu kuwi nek ra salat. Sholatnya disia-siakan, dan disia-siakan sholat ini bahkan bukan nggak sholat, tapi sholat diundur-undur. Sholat duhur tidak asar, sholat asar tidak maghrib, sholat maghrib tidak isya, sholat isya tidak subuh, gitu kan? Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, bahkan era sholat parah meleh, gitu. Nah, maka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan apa? Wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa nek ra sholat, kuwi biasane mendem, terus main, judi online, tontonane apa? Tontonane rezeki, tontonane racet-racet ngono kuwi gitu kan. Kayak gitu. Habis duit buat top up gak jelas gitu kan. Nah, Allah menyebutkan fasaufa yalqauna ghayya. Mereka nanti akan menemui al-ghayya. Ghayya di sini diterjemahkan kesesatan. Nanti dalam tafsir yang lain ghayya itu diterjemahkan lembah dari neraka, lembah yang ada di neraka sana, yang khusus tempatnya orang-orang yang malas-malasan sholat. Tafsirnya disebutkan ayat ini menjadi peringatan keras agar generasi muda tidak jauh dari masjid. Karena rusaknya generasi selalu diawali dengan meninggalkan sholat dan rumah Allah. Makanya kalau kita ngomongkan diri kita ini paling susah untuk dikontrol. Cara kontrolnya paling gampang masuk masjid. Begitu masuk masjid ada temannya, kita akan semangat gitu loh. Tapi nek dhewean, wah wis ojo kok sholat, mungkin malah mau pilih ra sholat, ora ada sing ngerti. Loh berarti kalau ke masjid tariak, ya jangan. Jadikan temanmu itu motivasi aja, bukan kemudian sebab kita melaksanakan sholat, bukan. Sebabnya kita adalah Allah, tapi kemudian termotivasi karena ada teman gitu loh. Kemudian dari sisi hadis, hadis-hadis tentang keutamaan masjid buat anak muda disebutkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi matahari didekatkan 1 mil panas, nah akan ada naungan, yup-yupan, dan yup-yupan itu yang bisa ngiyupi cuma yupannya Allah. Di situ disebutkan yang pertama, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, dan seorang laki-laki pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, tumbuh kepada ibadah kepada Allah menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi anak muda yang dekat dengan masjid, sholat, ibadah, di mana Allah menyebutkan secara khusus sabun. Sabun itu artinya muda. Orang sabun sing watus iki ora. Sabun pakai sin. Muda. Karena istiqomah di masa muda itu jauh lebih berat daripada masa tua. Nah, orang-orang tua masuk masjid itu biasa. Karena mereka ini pengen tobat, sudah merasa sudah mendekati waktunya. Tapi kalau anak muda, nah ini luar biasa. Makanya jadilah yang luar biasa. Nah, aku gak bisa menikmati masa muda. Berapa banyak orang niatnya menikmati masa muda tapi menghancurkan dirinya di waktu muda? Terlalu banyak. Makanya jangan pernah berpikir, nek saya tuh berusaha untuk gini loh. Nek nomi boleh ilmu, engkau wayah ini kandang nikah. Kadang nek orang ini tadi itu pengen menikmati masa muda. Begitu umur selawe santai-santai, cek selawe. 6 likur santai-santai. Akhirnya terus dari 36 ya cek santai. Dari 46 lagi pengen golek bojo. Angel bro golek bojo 46. Nek dulu ada orang yang mengatakan nek 40 lebih iku sing ngongel cah wedok, nek cah nom cah lanang gampang. Salah. Saya tuh nyarikan temen umur 40, kurang enek 6, 41, 40 pas itu. Nyarikan istri itu susah yang minta ampun. Peng 6 atau peng 7 saya coba tempukkan, tidak ketemu. Makanya kalian kalau memahami sebuah proses dinamika bolaan roda motor itu kan muter terus ventilnya dari bawah ke atas. Nah itu sudah saatnya di titik-titik itu jangan kemudian buat tolak ini. Makanya ada kata-kata nek Jawa kan pas umur belasan itu loh, 11, 12, 13 kan ada kata welas. Di situ tuh kamu diminta untuk belajar welas asih. Nah nanti nek wis kur-kur itu selikur, rolikur, telulikur, patlikur.
Itu linggih kursi. Kamu tuh diminta untuk meneguhkan tempat dudukmu di dunia. Kowe meh dadi apa? Meh dadi dokter, ya wis 21, 22, 24 kuwi lho. Atau meh dadi apa? Meh dadi guru, atau meh dadi apa? Pejabat. Itu kamu teguhkan di situ itu. Meh dadi apa? Nek ojo jadi penjahat tapi ya. Nah, atau mau jadi ustadz, teguhkan di situ. Mengajar silakan, mau jadi berbisnis silakan di umur itu. Lah nanti nek wis sampai di selawe iki seneng-senenge lanang wedok nikah gitu. Aja mbok wale. Wah, uji perjuangan kok nek wis 52 lah, 52 tenan kowe anak cilik gendong wah malah ceklek gegermu. Abot. Omone sing njaluk gendong bojomu ora iso. Tapi nek umur selawe, wah cek seger-segere. Wong loro munggah gunung gendong-gendongan itu ora apa-apa, aman. Nah, selawe engko terus 26. Nah, 26, 27, 28, 29, kur meneh. Teguhkan lagi bisnis yang mulai tadi usaha yang mulai di umur 21, 22, nanti 24. Itu kamu kuatkan, kamu apa ya istilahnya? Kamu gedekkan, nah, kamu besarkan lagi di umur 26 nanti 29 kuwi mau. Nah, engko 30, 40. Nah, di situ kamu sudah merdeka secara finansial. Ngono skemane. Ojo umur welasan ora sinau, umur kur-kuran ora genah meh dadi apa, umur selawe pengene rabi golek wong sugih, ora gelem kerja gitu. Aduh, wis. Ya, jadi skema itu sudah dititipkan loh dalam bahasa keseharian kita oleh orang-orang tua dulu biar kita itu mengingatnya mudah itu. Makanya manifidin azan ya Allah wa yakum. Ini masih belas-belasan ya, banyak-banyak belajar. Nah, kemudian orang yang kedua disebutkan wa rajulun qalbuhu alaqatun bil masajid. Cahno meneh yang hatinya nyantol di masjid. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hati yang terikat dengan masjid bukan karena usia, tapi karena iman. Jika anak muda kok senang ke masjid, maka ia termasuk golongan yang mulia. Dan jadilah orang yang mulia karena Allah yang memuliakan. Nek sing mulyake menungso, misal kok iki mulia anake lurah. Pakmu sekarang jabat lurah, lah wong dia delok kowe wis segah. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu dianggap mulia karena duitmu entek ya, orang meninggalkan kamu. Berapa banyak itu? Pejabat begitu jabat, wah udah nyedak. Begitu jabatan hilang, wah sayonara dada gitu. Nggak gelem ketemu gitu kan. Makanya nek ilmu yang kamu hadirkan, insya Allah kamu itu akan dicari orang. Ini yang belum punya nomor saya siapa? Ayo. Lu HP ra nek nomorku. Punya nomor saya? Enggak punya. Oh, kono ya enggak punya. Gitu kan. Tulis nomor saya. Nanti nek kamu duwe masalah, ada pertanyaan sewaktu-waktu WA di situ. 081 393 499 641 gratis, silakan bertanya. Malah ada di antara kalian ini tak wong ora teko. Jadi skripsi ini mentok oleh saya, yo tak wangi. Ketemu sak jam 2 jam bab 3 rampung. Kapan gue presentasi karo dosenmu? Masih nanti Februari Pak. Oke, apa. Jadi saya kalau bisa bantu saya bantu gitu kan. Dan jangan ragu. Silakan bertanya di situ. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, masjid ini pusat kehidupan umat. Nabi SAW itu kalau mau masuk masjid mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat. Maksudnya gimana? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, masjid adalah tempat turunnya rahmat. Anak muda yang sering masuk masjid, maka dia sedang mengetuk pintu rahmat Allah sejak usia dini. Jadi gini loh, hidup itu kamu harus dapat rahmat. Wah jenengku rahmat mas, jeneng rahmat tapi nek nggak dapat rahmat ya rugi. Jeneng rahmat tuh harus dapat rahmat. Ini ada yang namanya rahmat, pakai rahmat. Rahmat siapa? Tapi telokannya bibi itu ya, bukan rahmat ya. Nah, jadi rahmat itu banyak definisinya. Kemudahan hidup, rezeki lancar, termasuk di dalamnya adalah apa? Hidayah. Nah nanti puncak rahmat ketika kamu masuk surga, dimasukkan surga itu rahmat Allah. Nah ketika kamu masuk masjid, doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu rahmat, berarti rahmatnya itu ada banyak modelnya. Ya sing rezeki, sing kesehatan, sing ilmu, sing macam-macam lah, termasuk hidayah tadi. Nah maka
Ketika sejak muda kamu mengetuk pintu rahmat Allah, nanti sampai tua aman, Mas. Makanya kan saya sering contohkan loh, waktu saya seumuran kamu 3 orang loh, sak jaten mau telutok salah di sini aku ngepel masjid gitu. Dan kita ngepel masjid itu gak ada beban. Neng dompet ranek det iya, ranek dan gak kepikiran engko karo takmire dikei semene-semene gak gitu kan. Bahkan loh, takmire ya ora kei duit nggo tuku gorengan ya ora. Jadi salah satu dari 3 ini cucunya yang warung makan sebelah masjid itu loh, Masjid Mujahidin itu. Baratnya masjid kan nenek bakul soto atau soto cokrik atau soto apa itu kan. Nah itu kita nek serampung ngepel, dia melipir pulang, balik bawa gorengan sak plastik atau piring sama es teh sak teko kecil itu. Bertiga kita minum itu karo guyu-guyu. Ora minum mentem ora, ngombe es teh karo gorengan. Ya, jadi ngepel masjid ke jam 09.00, rampung kira-kira jam 10 setengah 11, sekitar itulah. Guyu-guyu mangan es teh, mangan gorengan karo ngombe es teh. Wong telu kuwi. Saiki saya kerja ning balai kota. Ini adik kelas saya ini kerja ning kejaksaan. Yang satunya lagi teman saya ini kerja ning Astra Honda ning Jakarta. Coba. Uripe ditata sama Gusti Allah, tenang, aman gitu. Tapi sisone sing liya-liya sing gak tau ning masjid. Alah, mulai aku milih duit, ora cerita masalah. Sini ngono kuwi tak uripe. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nggih. Kamu harus kembali kepada Allah dan mencari Allah itu ya salah satu lokasinya adalah di rumahnya yaitu masjid gitu. Oh berarti Allah yang masjid mboten, Allah tetap di arah sana. Cuman maksudnya Allah akan fokus pada orang-orang yang mau masuk ke masjid untuk dicurahkan rahmat. Nah, sejak muda kamu mengharapkan itu, luar biasa. Kamu akan mendapatkan hidayah sampai tua dan hidupmu akan mudah. Hadis yang keempat, anak muda sahabat Nabi adalah ahli masjid. Nabi SAW Anas bin Malik berkata, karena aksaru ashabi Rasulullah SAW syababan. Kebanyakan sahabat Nabi itu cah nom-nom. Nabi itu seneng kalau ngobrol sama cah nom-nom. Makanya saya berusaha dari mulai di hulu itu gimana caranya kita mengumpulkan cah nom-nom gitu kan. Dan kemudian bisa bersambung dengan kalian-kalian agar tadi itu loh, estafet keagamaan di kampung-kampung kita itu dimulai dari anak muda, jangan sampai terputus. Dari kajian saya puluhan kajian itu ya lah di sini wong tua-tua kabeh gitu. Makanya jangan sampai nggih kemudian terputus, hilang generasi. Yo nek sing nom saiki ora tau ngaji pas tuwa do gelem tobat, nek ora kan malah aku pengajian dhewean gitu. Artinya dengan adanya kalian di kampung-kampung kalian ya saya berharap kalian ngajak teman-teman kalian untuk membangun masjid. Dan nanti kalau kita ketemu di masjid kalian dengan kondisi yang lebih terbuka bersama dengan yang tua-tua, nah kalian ikut hadir walaupun bantu nyepake suku walaupun nopo gitu kan ya, jangan sampai enggak hadir. Nah ustadz yang lain tuh nggak apa-apa, nggak harus saya. Nah disebutkan oleh dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya dakwah Islam dibangun oleh pemuda dan Masjid Nabawi dihidupkan oleh para sahabat yang muda yang belajar, beribadah dan berjihad dari masjid. Dan dari masjid itulah zaman dulu itu semua pergerakan itu muncul. Orang-orang hebat bahkan kalau habis subuh itu latihan gulat ning arep masjid. Sehingga mereka itu anak-anak muda itu pemberani, orang saiki cah nom-nom nang polah dhewean wedi, masih kok enek apa? Enek coro Bu ngono. Terus gerang-gerang wedi coro. Awati bingung anak saya itu, angger mati lampu tuh melayu gitu kan. Iki ngopo ya? Lampunya mati. Lah terus gitu. Emang nek lampune mati WC-ne terus melu ngetutke kowe ya ora ta WC-ne tetep ning kono. Ya dirampungke sik urusane. Takut tapi takut apa ya? Enggak ada apa-apa. Takut setan ya. Memang kamu pernah lihat setan? Enggak. Makanya yang mana azan ya Allah wa iyyakum. Yang kelima, orang yang membangun masjid dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza aradtumur rajulu bagtatul masjid ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seorang yang terbiasa datang ke masjid, ya dah nom-nom ning masjid, misal kamu nih teman-temanmu nih, oh iki kayak kanca ngaji gitu kan. Maka persaksikanlah bagi orang yang beriman. Disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri, hadis ini mencakup anak muda. Bahkan jika pemuda itu rajin ke masjid, itu tanda imannya baik dan masa depannya penuh keberkahan. Naik bahasa agama, naik bahasanya pebisnis, masa depannya cerah gitu. Makanya saya sering nyampaikan loh, nek kamu berani menyerahkan hidupmu di jalan Allah, Allah sing noto, isi tak ulang-ulang terus. Masa depanmu cerah loh, tenang.
Tit nek nganti ora golek ono aku. Tenan, nek nganti ora golek ono aku. Saya punya santri, aku cerita apa ini. Dia dulu ikut saya di Jakarta. Wes, aku cuma meling satu. Jam 12 malam jangan kelayapan. Nekat kelayapan. Awalnya tak peringatkan, terus akhirnya saya dapat masukan dari teman-teman yang di sana. Wah, nek subuh tak gugah malah ngamuk. Nah, akhirnya tinggal cerita, ngamuk gendi tak tok kayak. Wes, pulang dari saya. Dia dulu kan ikut saya di sana kerja, yo ngaji, karo kuliah bareng gitu. Wong tak paribasane nek basa kasare tak pungut dari SMP. SMA ikut saya, kuliah sampai semester 3 gitu. Iku emang D3 loh, kurang 1,5 tahun. Terus tak bilang sabar melu aku, manut to dadi wong lanang. Gak gelem manut. Akhirnya tak usir lah. Tak usir, balik ke kampungnya, bawa motor 2, hasil kerja karo saya. Iso tuku motor loro. 3 tahun lontang-lantung. Atas izin Allah tentunya. Nanti gawean ngetekke motor entek, sak awak-awak entek. Jadi ketemu aku meneh 3 tahun kemudian nih kurus banget. Ini paling cilik sama iki. Pajar lah luwih kuru meneh. Wis kuru ireng nyeluring elik gitu. Terus rambutnya pucuke nek abang-abang kok garangan ngono kae gitu. Terus ngomong janji pengen balik, pengen tobat. Ya wes aku terus ya wis ora apa-apa ayo. Saya juga berharap orang itu berubah toh setelah 3 tahun. Ini tak janji. Sekali kowe nglakoni hal yang mengecewakan, wis mbuh aku ora gelem ngurus kowe nek salawase. Kowe ikut saya udah baik kok. Udah baik sampai tak pasrahi kendaraan, mobil segala macam tak pasrahi. Banyak hal tak pasrahi gitu kan. Bisa beli motor lagi sekarang. Nah, terus mulai begitu kemudian tak pasrahi kas, mulai watak asline iki mulai muncul. Mulai titil-titil. Tah nom seneng motor, nek aku tuku motor standar. Moh aku ban motor terus diganti ban pit ngono aku mau pitonel mau. Dadi cuwilik ngono lho, moh. Nek iki yo gandeng wong iku seneng dadi preteli diganti ngono kuwi. Terus tangkine mungkin dicopot diganti botol aqua ngono lho, racita cara genah-genah. Terus knalpote sapi apik standar diganti knalpot bro nganti tak lokke yo. Kowe iki lho, tinggal ning aku ning kene iki dikenal dadi ustaz. Mosok enek menungso kaya kowe tinggal ning aku. Angger motor teko brang-brang suarane. Aku sing isin aku. Nah, terus diganti lagi napa knalpote itu. Nah, singkat cerita akhirnya ya kuwi ketahuan. Ternyata dia korupsi duit kas. Jane ya ora akeh mung 2 yuta. Ning tak lokke ngene lha kowe jek dadi cah randuwe kowe wis wani korupsi lah, nek kowe dadi pejabat piye? Negara mbok dol lah. Akhirnya tak usir Mas. Tak usir dan saya udah enggak peduli sak karepmu. Makanya tadi saya bilang ya, bahwasanya orang itu kalau mau bersyukur, mau menjadi lebih baik, mau bertobat, insya Allah masih ada jalan. Dan saya sampai bilang sama dia, golek ono wong saumur uripmu sing gelem bayari kowe sekolah, ngopeni kowe, kragati kowe. Selain aku, saya tidak ingin membanggakan apapun. Saya ingin ngajak dia itu bersyukur itu. Jadi kok koyo enek wong liya, ibaratnya koyo enek cah wedok itu, terus teko sing lamar beberapa ditolak kabeh. Iku nek ketemu aku mau tak seneni. Iki wong lanang gandeng-gandeng mbok tolaki lah, terus kowe iki ayumu koyo ngopo? Apa kowe ra duwe kanca apa piye gitu. Karena tadi loh, orang itu kalau enggak bersyukur itu kayak gitu. Jadi apapun nikmat yang datang pada dirinya itu selalu kurang. Dia tidak pernah mengelirik temennya, oh temanku ki gak sekolah, temanku gak kerja, ini aku enek nggon, difasilitasi kon kuliah. Padahal saya semester 5 gak ada dilungkas. 5 apa ya saya lupa. Makanya iman bidina azan ya Allah wa yakum deh. Kalian jangan seperti itu ya. Jadilah anak muda yang kemudian bertanggung jawab pada amanah yang kalian pegang. Kon sekolah pae sekolah. Nanti nek kemudian lulus sekolah nek sing gelem nampa kerja, ya amanahlah di situ gitu loh. Jangan kemudian ora amanah, akhirnya orang tuh gila sama kamu, nggak mau pakai. Akhirnya kamu kesusahan sendiri, nggak bisa kamu berdiri sendiri, nggak bisa kalau kamu tidak punya skill, tidak punya apa-apa. Ye, mana fitina azan ya Allah ma'ayakum. Itu, jadi kamu ketemu saya tuh nggak cuma ilmu agama, macam-macam tak tok. Bahkan kamu yang saiki SMA
nanti bingung meh kuliah apa, melu aku tak kuliah nganti rampung. Angger manut, nek ra manut yo tak kon mulih. Sekarang perkataan para ulama, ayat udah, hadis sudah, sekarang perkataan para ulama. Nggih. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ta'allamul ilma qabla an tasawwadu. Belajarlah kalian tentang ilmu yang baik sebelum kalian menjadi tua. Jadi mumpung muda, suruh belajar. Sehingga Umar bin Khattab menekankan pentingnya ilmu sejak muda, dan masjid itu pada masa sahabat adalah pusat ilmu. Makanya saya selalu mengatakan, nek kamu mau kajian teman saya bertanya, jangan cuma soal agama tok. Enggak apa-apa soal agama, cuma maksud saya nek kamu mau tanya macam-macam enggak apa-apa yang lain. Dan tadi nomor sudah tak kasih WA saya, sak bahagiamu, sedina ping 30 ya ora apa-apa. Nah, soal yang pun jawab kok sesuk apa sesuk eneh enggak ada masalah. Nah, kemudian perkataan yang kedua, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma fasadal qalbu illa bihajaril masjid." Bihajaril masjid. Hati itu tidak akan rusak kecuali karena meninggalkan masjid. Artinya apa? Kalau kamu itu jarang ke masjid, mau Jumatan tok, kira Jumatan turu atau ngenteni adzan kayak sebagian pemuda itu, atau mau ngenteni pas meh dum-duman berkat kae, apa Jumat berkah itu kamu tidak akan dapat apa-apa. Hatimu tetap hati yang keras, tidak akan mendapat kebaikan. Maka pastikan kamu itu bisa masuk masjid itu misal sehari ya sholat 5 waktu kuwi. Dan nggak harus di masjid kampung. Misal kamu di dekat sekolahmu ada masjid, masuk. Misal kamu baru jalan-jalan di Solo gitu kan, dengar adzan, cari masjidnya. Atau misal mau makan di Solo gitu kan, dengar adzan, ya jangan langsung masuk restorannya, masuk masjid sih. Ora-ora nek selak tutup gitu kan. Tenang wae. Nah, kemudian disebutkan oleh Hasan Al-Basri ini bahwasanya penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwasanya di masa tabi'in, dan beliau melihat langsung bagaimana rusaknya pemuda dimulai karena mereka menjauhi masjid. Jadi masjid itu kalau sudah dijauhi pemuda, terus pemuda ini alamat rusak. Begitu pula sebaliknya, kalau kampung itu pemuda yang masih mau masuk masjid, insya Allah kampung itu akan baik. Dan pemuda solih itu harapan umat, bukan kaya, bukan apa, tapi yang solih. Innamal ilmu fis sababi kan nafsi fil hajari, kan naksi fil hajari. Ilmu yang ditanamkan pada Musa pada waktu masa muda, bagaikan ukiran di atas batu, sehingga orang muda yang mau masuk masjid belajar ilmu itu akan nempel. Dan banyak hal yang saya dapatkan itu justru waktu muda saya pakai sampai detik ini. Contoh misalnya, saya di waktu SMP itu diajarikan ustadz saya itu ngapalke hadis dari kitab Bulughul Maram. Banyak yang dihafalke, cuman banyak yang lupa. Tapi dari banyak yang lupa ada satu yang ingat, dan itu saya amalkan sejak itu sampai detik ini. Yaitu apa? Nabi SAW mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Allah itu akan senantiasa menolong kamu kalau kamu senantiasa senang menolong orang. Gampangnya ini, uripmu bakal tambah gampang di atas pertolongan Allah nek kamu itu ringan tangan bantu orang. Bantu orang nggak harus pakai duit loh. Karena saya pernah ngalamin nggak punya duit, orang minta tolong pakai ilmu, Mas iki carane garap iki piye? Oh ngene, Mas iki mbok aku diajari iki ben aku mudeng soalnya mau dosennya jelasnya radong oh ngene gitu loh. Jadi ringan tangan dalam banyak hal. Mas aku mbok nyileh catatannya nyon nek iso maca tulisanku cekeran pitik gitu kan. Tapi nek aku mbok kon jelaske aku iso, tapi nek catatanku mbok fotokopi ya ora bakalan iso maca kowe, aku dhewe kadang bar nulis maca dhewe nanti bingung gitu kan. Nah, maka itu ringan tangan dalam banyak hal. Jadi misal kemudian kamu jalan itu, di jalan lihat paku ya kamu singkirkan. Kamu di jalan misal, saya dulu kan kuliah di Jogja ya, sering Solo Jogja. Lihat ada yang nuntun motor gitu kan. Dari sekian banyak orang lewati dia, maka jadilah orang yang satu atau dua yang berhenti tanya, "Mas kenapa kok dituntun?" "Oh napa ketekan bensin nggo kula surung." Tawari itu, nggak kenal kok surung. Itu kamu kalau kayak gitu dimudahkan jalan hidupmu. Tapi nek mbok lewati, kadang ada orang kecelakaan kejut-kejut yang mau mbok lewati gitu kan. Susah kamu dapat pertolongan Allah. Nah, begitu kemudian Allah mudahkan rezeki saya. Nah, kita mainnya dalam pertolongan itu pakai duit. Nah, gimana? Kita ambil tuh anak-anak kaum muslimin yang nggak mampu sekolah. Yo nek melu pengen kuliah karo aku yo. Saya punya santri ada NTB ada, orang Solo ada, orang Brebes ada, orang sawah nggak ada. Nah, tak kon kuliah, tak kon belajar, tak bayari nek gelem rampung, gelem sabar, rampung nanti sarjana.
orang nyusahke wong tua, ngerti sarjana, wis nyenengke. Padahal saya dulu waktu muda kayak kamu tuh batin, siapa ya sing gelem bayari aku sekolah ora enek gitu. Kecuali mbokku dhewe gitu. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan idza shalaha syababu shalahatil ummah. Maka kalau pemuda itu baik, maka umat akan baik. Imam Ahmad menegaskan bahwa perbaikan umat dimulai dari pemudanya yang dibina di dalam masjid menggunakan ilmu dan sunnah. Terakhir Ibnu Qayyim mengatakan man ulifal masjid ulifat ta'ah. Siapa yang membiasakan berada di masjid, maka ia akan terbiasa dalam ketaatan. Jadi nek kamu ingin jadi anak soleh, penak-penak ning masjid. Jangan sampai ning masjid lagi 5 menit 10 menit terus geger pengen metu. Tapi nek ning tongkrongan, walah rong dino ra mulih lu betah. Itu kebalik-balik ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kamu jadikan jarak gunung yang tinggi itu kayak cedak, tapi masjid yang dekat itu kayak jauh banget itu. Itu kebanyakan orang tuh kayak gitu. Munggah gunung 1000 mdpl kok sanggup. Kuat itu. Tapi melaku saka ngomahe ning masjid sing mungkin jaraknya cuma 100 atau 200 meter. Wah, abote kaya ngungkuli nyunggi gunung gitu kan. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi pastikan kamu itu laki-laki yang perfect. Nah, perfect di mata Allah bukan di mata manusia. Yaitu orang yang berkarya, berdaya, berilmu, survive, nah, kemudian taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah, masuk masjid, senang ke masjid. Silakan pertanyaan. Bateraiku kurang 15%. Silakan Mas, Mbak. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Nek ora tak tutup. Bibi, ayo Bibi. Enggak usah ngelirik temen nih, Bibi aja yang bertanya. Rahmat Bibi Bibi Sono. Nek aku dulu punya teman Rahmat Bibi Sono. Monggo, silakan Mbak apa Mas? Yang mau bertanya silakan. Oh, gimana Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmat Bibi Sono Al-Ikhlas. Apa-apa. Apakah boleh seorang anak menggunakan kepintarannya kepada orang tuanya? Untuk ngapusi ngono maksudnya? Gak boleh no. Jadi kalau untuk menipu orang tua enggak boleh. Jadi menipu itu pada siapapun enggak boleh. Pinter ngomong ning nggo ngapusi wong tua enggak boleh. Tapi nek pinter ngitung misal untuk bantu dagangan orang tua biar orang tua kadang ngitungnya salah-salah itu bagus. Jadi pinter buat minter ke orang itu bagus, tapi nek pinter buat minteri orang itu jelek. Mau siapapun, jangankan ke orang tua. Kamu minteri wong kafir itu enggak boleh. Maksudnya kamu punya teman non muslim, buat apusi. Pokoknya intinya pinter ngomong kamu terus intinya biar dia jajak ke kamu. Oh, aku pengen tak ewangi garap iki, tapi aku jajak ke sik bareng dijajak ke kamu bohongi misalnya gitu. Itu enggak boleh. Nanti orang kafir pun kita enggak boleh meminteri, apalagi ibu kita, orang tua kita tambah tidak boleh lagi, gitu ya. Jadi jangan pernah menipu orang tuamu, jangan pernah meminteri orang tuamu, itu jelas dosa dan dosa yang besar itu. Yang lain silakan, monggo Mbak Tanggilan, Mbak siapa? Hasna, Najwa dari Tanggilan. Ini. Racetoi suaranya piye? Jika kita melakukan kebaikan pada orang lain, kita akan dapat balasan dari Allah. Terus oke, pertanyaan bagus itu, keren sekali. Jadi kalian orang Islam ketika berbuat baik akan dapat balasan di sisi Allah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, cuman di dunia jumlahnya nggak banyak. Tapi nek orang kafir dia berbuat baik, maka di dunia dibalas pol-polan. Makanya kamu akan dapati orang-orang kaya, orang-orang hebat sementara ini di dunia ini. Ya, sekarang ini orang-orang kafir. Orang paling sukses sekarang siapa? Aku mungkin pernah ngomong ya, Elon Musk kekayaannya itu 12.000 triliun berapa bulan yang lalu. 12.000 triliun itu cukup buat makani wong sak Indonesia selama 3 sampai 4 tahun. Dari presidennya sampai rakyat jelata kayak kita.
Karena anggaran kita itu setahun itu mengurusi negara itu sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun. Nah dia punya 12.000 triliun. Jadi duitnya wong siji iso nyukupi wong sak negara, dari presiden kita sampai rakyat jelata. Nah kenapa kok bisa gitu? Ya, karena Allah memberikan semua yang menjadi kebaikan mereka orang kafir itu di dunia, tapi di akhirat wa malahum min khalaq, mereka nggak dapat apa-apa. Makanya kalau kamu baca ayat, Allah punya janji sedekah kamu diberikan, dibalikkan 700 kali lipat. Jangan buat harap-harap 700 totalnya. Nanti nek buat harap semuanya, nanti dikasihkan semua, kamu di akhirat dapat apa-apa. Makanya saya nek misal ngetok kayak 1 juta dibalik ya Gusti Allah 30 juta, aku seneng gitu, 30 kali lipat. Berarti masih ada 670 kali yang mungkin akan ditunda di akhirat atau mungkin diberikan di lain waktu gitu loh. Jadi jangan meminta semua. Tapi orang kafir dikasih semua. Makanya orang kafir itu punya kegiatan-kegiatan sosial itu nggak cuma pada orang, pada binatang. Mereka bikin tuh yayasan penyelamat apa misal penyelamat singa, penyelamat monyet, gitu, penyelamat macam-macam. Termasuk penyelamat ikan-ikan, paus apa gitu misal itu terancam punah gitu, dia bikinkan itu yayasannya gitu kan. Gitu. Makanya kamu nek termasuk sing langka nanti ada orang kafir yang yayasan penyelamat fajar misalnya. Gitu. Makanya itulah ya. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Silakan yang lain. Oh Mbak, sing lanang lagi pemanasan. Oh monggo, silakan. Sedekah itu lebih utama kepada orang yang paling dekat. Makanya nanti kalian nih laki-laki nih kalau udah punya duit, itu dikatakan tentang sifat ibadur rahman. Dulu pernah tak sampaikan dulu. Sifat ibadur rahman hamba Allah ar-Rahman itu adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia tidak pelit tapi dia juga tidak leluihan. Nah, bagaimana mengukur pelit dan leluihan? Maka dimulai dari kewajibannya. Jadi nek kamu nanti udah kerja, dapat gaji atau kamu dagang dapat duitmu gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumahmu dulu. Apa itu? Kebutuhan istrimu, anakmu, gitu kan? Listrik, SPP, beras segala macam. Nah itu udah, sisanya itu bisa mbok infakkan. Tapi ya enggak semua juga. Misal sisa 100, mbok infakkan 10.000, enggak apa-apa, alhamdulillah. Sisa 50, mbok infakkan 5.000, alhamdulillah. Nah, dengan begitu infakmu ini akan menambah rezekimu, nanti kemudian bisa menambah apa? Menambah kebaikanmu pada keluargamu. Jadi jangan kayak sebagian orang, wah infak penting ini, akhirnya begitu gajian diinfake, bojone njaluk duit, enek entek wong tak infakin. Nah, terus aku buka ya apa? Tak kayak Gusti Allah ngene ngono. Enggak bener ya gitu. Maka kalau dalam konteks kita sebagai anak hari ini, kalau kamu dapat rezeki ini misal ya, kamu jadi atlet, kan atlet SEA Games untuk emas itu kayak 1 miliar gitu kan. Pak Prabowo pesannya apa? Ya gunakan untuk bakti pada orang tuamu kan gitu toh. Nah maka nek kamu dapat kayak gitu, ya, yang karena kamu ini masih anak ibumu, bapakmu, belum punya istri, punya suami, belum punya pasangan, punya anak ya kan. Maka ya kasihkan orang tua, ya rakabeh juga gitu kan. Misal 200 juta, 100 juta kasih orang tua. Nah sisanya mau buat investasi, beli sawah, beli sapi, beli kambing, silakan gitu. Atau beli rumah barangkali, enggak apa-apa. Tapi orang tua dulu dibagi, nah baru kemudian masjid, tetangga gitu. Jadi dari yang paling dekat dan paling dekat pada kita itu ya orang tua tentunya. Nek masih ikut orang tua, tapi nek nanti sudah jadi punya rumah tangga sendiri ya pasangan kita gitu. Ini khususnya yang laki-laki. Nek yang perempuan ya duitnya yang didapat itu duitnya dia sendiri, sehingga nek kalau dikasihkan ke suaminya atau dikasihkan ke anaknya itu bagian dari kebaikan, bukan kewajiban. Nah, berarti kewajibannya kemana? Ke orang tua. Jadi misalnya punya orang tua, ya disedekahi orang tuanya. Makanya kalau sebagai perempuan, sebagai istri, kamu masih punya waktu longgar, kamu bisa berkarya dari rumah, kamu bisa dapat duit atau dapat kekayaan, maka itu fleksibel bisa buat bantu orang tuamu, kakakmu, adikmu. Karena sebagian istri itu ya dia tidak kerja atau tidak mau kerja, terus anaknya, kakaknya, adiknya, wong tuane mboke sambat. Akhirnya yang terjadi apa? Duit belanjanya diambil, dikeke mase, mbake, adike, mboke. Akhirnya yang pusing siapa? Suamine. Mas ditentek lho. Kita ini tak kayak 3 juta kan perjanjiannya nggo sebulan. Kok wis entek 2 minggu. Lah wingi masku mbakku rene njaluk duit tak kei. Lho ya ora ngono, ya ora bener kowe. Iki nggo
urusan kita sebulan, nek pun kamu mau kasih ke orang izin sama saya, gitu yang benar. Jangan celinutan. Makanya nek kamu punya karya sendiri sebagai perempuan, ya misal dengan kamu jualan online misal, atau mungkin kamu jadi konsultan atau apa gitu kan, ya kamu bisa tuh bantu saudaramu tanpa mengerusuhi urusan keuangan rumah tangga, gitu. Karena pada akhirnya nanti mungkin awalnya ketemu karena cinta gitu, tapi nek udah urusan koyok ngono kuwi, cinta itu dadi lali gitu. Tenan. Wong lanang nek mbok paksa untuk melakukan seperti itu, dia pusing juga walaupun cinta jane. Ngono terus kowe jawab ngene, "Lah ngomongnya cinta karo aku, mosok cinta karo aku ora cinta karo mbokku." Ya cinta karo mbokmu iya, cinta karo kowe iya, ning iki kan duit blonjo. Kecuali lho ya, iki mbok keke mbokmu terus kowe sewulan iki gak mangan gak apa-apa, ngono lho. Lah wong kowe ya jek mangan, jek gene tuku seblak lho gitu lho. Nah, ngono lho. Jadi ya sebagai perempuan ya harus realistis. Karena nek wong laki-laki dipaksa gitu terus, akhirnya apa? Pikirane, ya wis nek kurang wong gaji ya wis entek. Paling gampang apa, Mas? Paling gampang apa? Wong lanang nek dipepet ngono ki terus akhirnya pikirannya apa? Ya utang sih rada aman, kadang maling ku ya. Maling korupsi, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Istrimu, anakmu itu bisa jadi fitnah, ya kayak gitu. Jadi sudah ditoto dengan baik. Yang perempuan garek ngecake ini enggak tepat gitu loh. Kudune nggo tuku beras, nggo tuku tas gitu kan. Padahal tasnya nek diliwet ya ora enak gitu kan. Nah, aku butuh tas kok ya dianggarkan. Mungkin tiap bulan itu toh dijalengi 100 ya genep 2.500 lah tukoke tas gitu loh. Jangan dibelonjo tukoke tas saiki, sesuk tukoke sepatu. Nah, bojone dipaksa kon nambahi. Ya nek punya ide untuk nambahi, lah nek enggak punya ya ngutang tadi ya tetap bayar toh akhirnya. Paling gampang ya maling. Makanya laki-laki banyak masuk penjara, lebih banyak daripada perempuan. Satu. Yang kedua, mereka begitu keluar balik meneh gitu loh. Karena apa? Bojone urung ganti ya. Jadi ketemune podo. Mas, tak tompo ning butuhku semene. Wah, balik meneh. 2 minggu keluar dari maling motor, besok maling mobil udah pakai senjata api. Coba. Makanya wah saiki maling-maling ngeri. Nek dulu dhek wedi, saiki dhek rumangsa kendel, mergo nyekel pistol segala macam. Wah. Makanya Mbak, jadilah wanita-wanita yang cerdas, yang hebat, yang tidak bergantung pada seorang laki-laki gitu. Bahkan laki-laki gitu, iki wong-wonge lho, ya termasuk aku barang sih. Iku jane paling manut karo kowe ya. Angger makan mbok esemi, mulih mbok esemi gitu kan. Tekan ngomah mbok pijeti, mbok gaweke wedang kopi gitu kan. Wah, sesuk njrindil mangkat dhewe. Tapi nek sekali mbok tadi itu mbok curangi. Jadi wis jelas entuk semono jek mbok pelintir-pelintir. Wah, iki ya tetep bakal pulang ke rumahmu tapi membawa tadi loh harta-harta enggak jelas tadi. Dan kadang beberapa kasus korupsi itu nyeret istrinya juga karena ya duitnya ternyata kayak bojone gitu loh. Nah, makanya jangan sampai jadi fitnah. Ini istilah beberapa orang tuh gini, sebagai wanita jadilah, karena wanita itu kan dua sisi mata uang yang terbalik. Di satu sisi dia adalah seindah-indah perhiasan dunia, tapi di sisi lain dia adalah sebesar-besar fitnah untuk laki-laki. Makanya sebagai wanita muslimah itu jangan pernah jadi fitnah yang paling besar, tapi jadilah perhiasan yang paling indah. Wis saiki totonen dhewe ya, sak karepmu, pilihanmu, jalan-jalanmu dhewe. Nek bahasa Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tak kasih pilihan tuh jalan takwa sama jalan fujur, jalan baik, jalan buruk. Qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang milih jalan baik, wa qad khaba man dasaha, rugi orang yang milih jalan yang jelek. Makanya ada pilihan yang khusus perempuan ya, sebagai fitnah terbesar atau sebagai perhiasan terindah. Nah, pilihlah yang jadi yang mana. Tentu orang yang cerdas akan milih menjadi perhiasan terindah. Laki-laki ya gitu. Silakan pilih menjadi tulang punggung atau tulang tulung. Nah, tulang tulung itu wong males kerja, didik tulungnya aku, utangnya aku. Nah, pengen jadi apa? Permatanya masyarakat atau pengen jadi sampahnya masyarakat. Nah, silakan pilih. Nah, maka saya berharap kalian dengan ngaji dikasih hidayah. Nah, itu yang tadi rahmat tadi, dikasih rahmat Allah
untuk milih yang terbaik, bukan yang jelek. Oke, lanjut. Sing kene kukur-kukur, monggo. Oh, apa tuh? Pertama mengutip dari hadis yang dimaksud dari Nabi tentang tidak ada naungan kecuali memang dari Allah itu. Ya. Yang kemudian dua orang yang saling mencintai Ya. berpisah dengan Allah. Ya. Yang dimaksud itu sesama laki-laki, perempuan atau laki-laki atau Ya. perempuan. Ya. Atau siapapun itu ada. Ya. Itu dulu sih. Satu toh? Dua toh jangan? Nah itu dulu sih tak jawab ya. Nanti beliau bertanya ada 7 golongan. Dengerin, ada 7 golongan yang Allah akan kasih naungan. Tadi yang 2-nya udah tak sebut. Warajulun nasa'af ibadatillah. Laki-laki yang tumbuh taat kepada Allah. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Laki-laki yang kemudian hatinya tercantol terikat ke masjid. Nah, beliau menyebutkan yang ketiga warajulani. Nah, 2 orang laki-laki. Nah, beliau kan tanya pertanyaannya itu kan 2 orang, laki-laki perempuan atau laki-laki semua atau perempuan semua. Disebutnya warajulani, 2 orang laki-laki. Tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bahwasanya mereka berkumpul karena Allah dan bertemu karena Allah. Iki nek krungu wong LGBT candaane berarti iki LGBT. Enggak. Maksudnya apa? Yaitu 2 orang yang ketemu bukan karena kepentingan. Laki-laki perempuan ketemu karena kepentingan. Karena ada rasa yang pengen ditututi. Misal si A senang sama si B, laki-laki perempuan beda. Oh, aku akan berbuat yang terbaik karena saya mencintainya, menyenangi dia, gitu. Menginginkan dia jadi istri saya misal gitu. Dia corone aku ketok bagus, ketok hebat gitu kan. Akhirnya dia mau. Tapi nek laki-laki malah laki-laki tidak ada kepentingan kita. Misal kamu ketemu di sini, tidak ada kepentingan kecuali majelis ilmu. Nah, ketemunya kalian di sini karena majelis ilmu, itu karena ini, karena Allah. Dan nanti pun pisah juga karena Allah. Kenapa? Kamu harus kembali ke rumah orang tuamu, berbakti dengan orang tuamu, kamu harus belajar sesuai dengan sekolahmu dan nanti ketemu lagi karena Allah. Nah, itulah kalian. Makanya sebenarnya kalau ditambahi itu, jenengan itu kena di 3 titik. Sebagai orang yang nyantol di masjid, sebagai orang yang tumbuh dalam beribadah, kemudian yang ketiga sebagai orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Gitu. Nah, ini tulisannya hadisnya laki-laki berarti perempuan orang. Enggak. Ini kan Nabi konteksnya waktu itu mukhatabnya berbicaranya kepada para laki-laki. Nah, ini maksudnya ya perempuan juga sama. Ketika di situ ada mbak-mbak dari Masjid Nurul Iman ketemu dari yang Masjid Ar-Rahmah, kemudian mau kenalan, mau saling istilahnya ngobrol dan setiap ketemu saling sapa dan kemudian akrab. Lah, disitulah poin bahwasanya pertemuan dan perpisahan kalian karena Allah. Yang itu nanti akan menjadi modal kamu akan dikasih naungan dari Allah yang mana waktu itu panas membara kepala ini kena matahari yang sangat dekat itu. Ngerti nih Mas? Itu pertanyaan pertama. 2. Ketika engkau jatuh cinta maka tak ganas. Karena di pendapat lain, ketika engkau jatuh cinta masuk ke dalam hadis itu katanya hadisnya begini kan. Ketika seseorang jatuh cinta kemudian memendamnya dan menjaga kehormatannya kemudian dia mati maka itu bisa dikatakan sebagai mati syahid. Oke. Terus pertanyaannya? Itu gimana kan? Bener yang mana? Tadi beliau bertanya tentang jatuh cinta. Ada kitabnya, namanya kitab Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang sedang jatuh cinta, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di bab pertama tentang al-isku. Nah, jar, kamu kan lagi jatuh cinta, jadi mau guyu-guyu. Tentang al-isku, jatuh cinta karo raka, ojo rakeno dosa. Al-isku itu artinya kasmaran, jatuh cinta. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasannya yang panjang, intinya gini, jatuh cinta atau kasmaran itu penyakit, penyakit yang harus diobati. Dan salah satu obatnya adalah menikah dengan yang dicintai, bukan memendam, menikahinya. Nah, nek rong sanggup piye? Nek rong sanggup maka berusahalah untuk melupakannya, meninggalkannya. Jauhi semua sebab untuk mengingatnya. Ora usah kepo ndeloki apa istilahnya, Mbak? Stalking ya. Ora usah stalking statusnya, ndak usah
berteman, unfriend, blokir, ndak usah ketemu, ndak usah piye carane iso sak kelompok karo DE. Soalnya apa? Kalau kamu ndak bisa mendapatkannya, setiap hari yang kamu rasakan hanya tersayat-sayat. Makanya beliau meminta kita untuk menjauhinya. Tapi begitu sudah mampu, kamu merasa siap, aku wis kerja, wis lulus kuliah misal gitu, langsung tanyakan untuk mengkonfirmasinya. Ora usah ngirim surat kaleng, ora usah sok-sokan menjadi penggemar rahasia. Apa nih istilahnya saiki ya, ora mudeng aku istilah saiki. Apa? Langsung aja datangi orang tuanya. Begitu ditanya, Pak, Bu, bolehkah saya menikahi putri jenengan? Jawabannya tidak boleh, mundur. Tidak usah, tidak melipir-melipir, corone kawin lari. No, itu bukan sifat seorang kesatria. Gitu. Dulu sama istri saya, Ibu E kan janda, ngurusi anak 8. Istri saya anak nomor 4. Saya datangi, Bu, saya izin menikahi putrinya boleh apa enggak? Kata ibu itu boleh. Saya bilang, aku cek pengangguran loh Bu. Enggak apa-apa, Allah Maha Kaya. Walah, wis aku seneng banget gitu. Dikei anak sedangkan saya pengangguran gitu. Nah, sing ungel itu malah bukan ngomong sama ibu mertua saya, sama bapak saya. Begitu saya pulang ngomong, Pak, lamar ke aku anaknya Bu kayak gini-gini. Kowe iki duwe kerjaan apa? Aja kok omah, aja kok apa kerja wae urung. Karena aku sarjana, Pak. Sarjana iki nek kowe urung kerja terus arep mangan apa? Sampai tak jelasnya gini loh. Jenengan putrane sekawan, Pak. Nomor 1, nomor 2 sudah digondol orang. Nah, saya balik kene siji gitu loh, nggo ijol itu siji. Anakku nikah siji to. Nah, ini tak bawa sini nggo ijol siji. Nunut mangan kaya sing dipangan Mbak Yuku kemarin mosok yo kabotan, Pak. Ya aku ora kabotan, ning harga dirimu nek endi. Sampai saya bilang, "Lah ibu ewe enggak apa-apa loh, Pak." Sembuh, Bapak malah nesu. Berarti masuk rumah itu pintu dijeblosin dier gitu. Jadi pendekatan kayak gitu tuh sampai sebulan ya. Sampai akhirnya sebulan itu bapak saya ora sing kemudian langsung seneng bahagia, enggak langsung. Ya sing nek ngoyak terus terkene tepake motor. Loro siji aku mbokmu, siji kowe. Tak siapkan 2. Begitu aku siapkan 2 kayak goblok-goblok. Dasar bocah pekok gitu. Lah ngapa Pak lah jenengan njaluk motor 2 tak cepake. Lagi kena udan tak tekan kono lak kebrok kabeh. Urung meneh karo nggawa apa. Nah, akhirnya bapak saya manggil paman saya. Begitu manggil paman saya datang bawa mobil seadanya. Ning dalan aku lagi ditekoki. Lagi meh nggawa apa. Ya apa to Pak aku ora didet. Terus mampir toko buah, mampir ning Palur iki lho, ngeluwes iki lho. Mampir situ terus ora sing buah ditoto kaya parcel ngono, ora nganggo kerdus lho disekke ngono. Dadi buah-buah sing bunder-bunder atos-atos iki dilebokke bangsa apel, terus apa salak, pir, jeruk ngono kuwi dilebokke ngono kuwi. Dadi kaya bawa TV ning isine buah ngono. Saenenge tenan itu. Ah, begitu di situ lamaran gitu. Itu kakak iparnya nanya, "Ini kerja apa ini Mas Gulam ini?" Ya biasa tau. Ditanya gitu kan biasa. Bapak saya sing malu. Ini nanti mau jadi PNS, padahal aku lagi daftar urung ketompo. Ini nanti mau jadi PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, aku yang batin lah, nek ketompo piye gitu. Akhirnya seminggu sejak itu pengumuman keterima saya. Ning keterimane PNS itu kan nggak langsung kerja, kita nunggu sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan itu saya pengangguran. 3 bulan itu saya naik pagi buka toko mertua saya. Mertua saya itu nek kamu tahu SMA Al-Islam 1 Surakarta, itu depannya ada toko ATK, itu mertua saya itu. Nah, itu saya ngewangi buka toko di situ pagi, nanti siang sampai sore sampai malam saya ke Jaten. Jadi esok nunut mangan ning kono, sore nunut mangan ning Pakku gitu. Nah, itulah cerita saya. Bahwasanya ya cinta itu baik ketika apa? Pelampiasannya tepat. Siapa? Ya orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Dinikahi. Kapan itu? Ya nek mampu. Makanya bahasa hadisnya ya maksara sabda manis tato amin ngumpul ba'ahe cah nom. Sapa wonge sing mampu memberi nafkah fal yatazawat nikah. Wa illam yastati nek enggak mampu ya fa'alika bisaum maka puasalah. Makanya saya ngomong sama istri saya, saiki cah nom-nom iki lagi SMA kelas 3, SMP. Kuliah semester 2, semester 3 kuwi rata-rata saiki wis mulai birahi kabeh. Untuk murid kuning ngaji kan jeneng Fajar kae ketok ya wis wayahe gitu. Gaene gemah nek cara sapi. Ngerti gemah ya. Bengok-bengok yo kawin lho. Nah,
Terus saya bilang sama istri saya, iki ketoknya anake dhewe iki engko lulus SMA, kuliah semester 3 dikawinke wae ngene. Daripada kok menderita karena cinta ya kan, ngempet tapi ra ketekanan, stres atau berarti botak cek 6 wis botak gitu kan. Ning dinikahke wae. Lah kok nafkahe piye? Nafkahe tak nafkahane ra apa-apa. Saya bilang gitu sama saya. Itu. Dan itu mungkin ya orang tua mungkin enggak setuju. Cuman maksud saya gini loh. Sementara kamu menuju masa di mana kamu akan dimampukan, nek iso loh, justru mumpung seperti ini, kamu berkaryalah loh. Jadi apa? Affiliate itu, jadi apa? Konten kreator, banyak loh saiki cah nom-nom. Bahkan enek cah SD sing jenenge sapa sing wong ireng banget iki lho. Aku lali, sing wong wedok kudungan ireng. Tahu ngerti kontene? Jenenge sapa? Heeh, sama Widi Salim jenenge sapa yo? Ireng banget iki lho. Iku Lilis, ya Lilis iku. Iku penghasilannya sebulan itu minimal 100 juta lho. SD lho kelas 6, kelas 6 kelas 3 gitu. Mbuh, cilik banget. Wong ngono kuwi polah kaya cacing dijikuk sanga lemah didekekne nggon latar ngono. Loget-loget ngono. Ning karo Willy Salim itu. Kamu masih sangat punya peluang besar untuk kayak gitu. Caranya gimana? Terserah lah kamu mau bikin konten apa. Misal kamu mau bikin konten tentang pedesaan gitu. Lho saiki lho enek wong ndak pernah dikenal orang. Dulu biasanya nang kota, kerja ning kota dadi kuli dadi apa. Mulih mergo ning kampunge enek kae lho, enek kali. Yoho kan ya enek kali to. Enek kali. Terus kebiasaan kecile dolanan ning kali. Dolanan ning kali biasanya kan nggo dolanan. Dolanan ning kali nggo dolanan. Diulangi nek kebiasaan kuwi, nggawa mobil, ya toh, terus nggawa dinosaurus cilik ngene kan. Ada dinosaurus ngene disoting, ditonton. Sing nonton gak main-main, jutaan orang cilik-cilik kuwi tok duit deh, sugih. Padahal nggak konten ning ngomah, terus enek meneh sing nggak konten ning kali meneh yo an. Tuku iwak lele, tuku iwak-iwakan kuwi tapi sing urip gitu kan. Ning iwake wis rada setengah mabuk ngono, dadi enggak sing iwak 100% sadar. Iku didekek ning nggon pinggir-pinggir kali ngono. Terus etak-etak mlaku ke adoh. Kita cari ikan. Ada ikan apa itu? Tangkep dadi konten. Sing nonton bocil-bocil kuwi entuk duit dek. Sing gane nonton Fadil lho. Ya. Itu bener loh kayak gitu. Konten-konten yang sederhana kayak gitu yang mungkin nggak kepikiran loh orang tuh bikin. Ojo konten yang aneh-aneh. Engko enek cah enom iki gelas gini diisi pop es, diisi endok, diisi bumbu apa. Wah, pokoknya dhek gawe kontene mukbang ekstrim. Bar kuwi apa? Saiki jek enom kena kanker, meh mati om. Ojo sing kaya ngono ya. Ojo sing aneh-aneh pokoke. Wong liya ngerokok siji terus ngerokok sak gegem. Wah, iki ngerokok ekstrim mati. Jek enom mati rong kawin meneh. Aja sing aneh-aneh. Pokoke sing tadi lho sing sederhana tadi lho. Dolanan ning kaline aja pas lagi ngising aja. Pokoke sing gitu-gitu, misal apa mencari apa niku enek watu iki dibuka-buka gitu. Nemu koin, nemu padahal sing ndekeki dhewe gitu. Ada lagi yang lain. Dah ya 2. Sebelah silakan Mas Fadil. Saya Fadil dari Masjid Al-Rahmah. Saya ingin bertanya agak keluar dari apa namanya. Itu sekarang tuh banyak sekali kayak saya kan kelas 3 Ustaz. Ya. Saya tuh juga oleh kelas 3 dan pada mau kuliah. Saya insyaallah mau kuliah di luar Ustaz itu. Ya. Terus saya itu bingung Ustaz, kan saya itu juga anak tunggal. Nah itu cara saya untuk berbakti kepada orang tua, walaupun saya dibuat kota jauh dari orang tua itu gimana gitu? Ya. Soalnya kan bakti kepada orang tua itu salah satu dari banyak pahala yang besar buat kita sebagai anak. Oke, siap. Ini pengalaman saya kuliah itu di banyak tempat. HP-mu ada pulsanya enggak? Bukaan PD Dikti. Bukaan PD Dikti. Jadi nek ngomong ke kuliah, kamu curhat sama saya atau ngobrol sama saya pas itu. Udah kebuka belum? Oh, enggak, PD Dikti nasional aja. PD Dikti Kemendikbud, Pusat Data, Pangkalan Data, Pendidikan Tinggi, punya kementerian. Udah, masukkan nama saya. Dadak didamu.
Yo, masukkan nama saya. Sinyalnya kuat ra kuwi. Ya wes. Oh. Ngerti ra nama saya? GHULAM. Kudu komplit. Spasi GHULAM. Spasi FATHUL. Spasi Amri. Enter. Ini pangkalan data pendidikan tinggi. Iya, udah Mbak enter belum? Udah ya? Terus udah keluar? Suruh verifikasi dulu. Ya kan dari pencet aja toh. Verifikasi nek kamu orang gitu kan, bukan robot. Enggak apa-apa. Udah keluar. Cari yang di kolom mahasiswa. Nek dosen nggak ada, mahasiswa. Mahasiswa. Hitungan kuwi tanya nek piro kuwi. Hitungan. Lah, kuwi halaman 1, halaman 2 aja enek. 14. Nah, 15. Mbak, Mas, tuh Mas Fadil yang baca. Saya tercatat kuliah di 15 tempat. Nah, ini pengalamanku loh, Mas. Aku kuliah di kampus gede-gede sudah, kampus IPB sudah, kampus UI sudah, UNS belum. Iki nek menurutku, kuliah paling nyenengke itu kuliah online. UT. Terus online itu loh. Nah, dengan kamu online kamu bisa berkarya. Berkarya yang lain yang valuable. Tak kasih tahu. Di sini di Karangturi ini, Mas Bibi. Dia Karangturi mana aja nih? 1 2 3 4. Di sini ada namanya Pak Budi. Pak Budi ki nek liyane kuwi apa kuwi tok? Pak Budi Riwo. Situ tok kuwi. Enek Budi liya. Oh ya, Pak Budi Riwo itu punya anak. Dia orang kaya, donaturnya masjid ini. Jadi masjid ini nek butuh sesuatu dadaan, dia yang turun tangan. Aku kemarin komplain tempat imaman sumuk, pasangnya langsung ngasih Pak Budi. Terus ada masjid di Jaten sini curhat, randu mobil dinas, mobilnya dikeke. Wong kaya, dia sanggup nyekolahke anaknya sampai ke luar negeri. Tapi anaknya mau sekolahke UT, ben apa? Ben iso ngewangi bisnisnya sejak masih muda. Jadi anaknya dikaryakan di pondok, di perusahaannya, sini nih gang, sini jalan sini. Entah jadi marketing atau apa, ya, digaji oleh Pak profesional. Sebulan digaji petang yuto, dikai mobil segala macem. Tapi yo kuliah neng UT, semester 4 atau semester 5. Nah, ini saran saya kan kuliah banyak tuh, saran saya gitu kan. Kamu ngambil wae sing online, apa nih kamu anak tunggal, nek perlu jangan cuma 1, ngambil langsung 2 atau 3. Online murah kok. Saya kira kamu misalnya contoh ya, kamu nih kampus negeri, SPP ini 5 yuto, ini Mas Fatul SPP ini berapa Mas Fatul? 2,5, Umuka ya 2,5, UT 1,3, 1,5, itu bisa mbok gunakan untuk kuliah di 2 tempat gitu loh. Di UIC, Universitas Insan Cita Indonesia itu punyanya HMI itu, nek kamu masuk pakai rapotmu di atas 8, itu SPP-mu cuma 1 juta. Gitu. Cuman memang kamu tidak bisa milih jurusan-jurusan sing kayak kedokteran sing banyak praktikum. Jadi pilihannya nanti paling ekonomi, hukum, terus humaniora, psikologi itu masih bisa. Tapi nek wis pilihanmu sing kudu praktikum kayak kedokteran macam-macam, ya mau nggak mau kampusnya kampus offline gitu. Kayak gitu. Jadi saranku ambil kampus-kampus online itu langsung 2 gitu. Dan itu kan yang tercatat. Sekarang aku masih running itu 7 kampus gitu. Nah, ini memang saya pas kuliah itu nggak niat lulus gitu kan, jadi kadang juga lulus. Niatnya itu cuman pengen ngerti ilmunya di situ apa gitu loh. Begitu kemudian ketemu dosen sih nggak nyenengke, aku pegah lulus. Karena saya sudah nggak ada hasrat untuk lulus gue boleh kerja gitu kan nggak ada. Saya cuma pengen nyari ilmu. Makanya ada kampus itu saya ikut kuliah tafsir. Saya kuliah tafsir sampai tinggal tesis tok. Lah di situ tafsirnya di situ saya diajarkan tafsir liberal, saya nggak mau. Saya kemudian ngajuke tesis judulnya energi nuklir di dalam Al-Quran. Nah ditolak sama mereka. Pengennya tafsir-tafsir tentang pemikiran liberal, aku nggak mau. Nah dari situ ya wes aku lulus sama menamu ramah masalah gitu. Makanya saya nggak punya gelar MAG, tapi aku kuliah tinggal tesis toh. Dan itu banyak kampus-kampus yang kayak gitu ya.
Makanya dari 15 itu sing resmi gelar saya itu 7 atau 8. Setengahnya saya tidak lulus. Tapi tidak lulus bukan berarti mau semester 1 enggak, bahkan tinggal tesis, tinggal disertasi gitu. Itu bro ya. Nah, jadi monggo jenengan penggalih terserah jenengan gitu. Saran saya sih, saran saya kampus online, tapi jenengan juga harus komit, harus punya karya apa gitu. Nah, dari karya itu nanti jenengan bayari dhewe kuliah jenengan, terus nambah meneh kuliah meneh, dipolke waktune gitu kan. Makanya tadi saya cuma disambati, ya di sini anak-anak sibuk kuliah, lah aku lu sibuk gitu. Rong minggu pisan ngaji, pegah gitu kan. Itu nek aran saya dari bocahe. Nah nanti nek kamu WA saya tak kirimi jadwal saya sebulan itu bisa 130 kali ngisi pengajian. Itu ya tetap tak lakoni, rakyatan sok-sok aku ndak masuk gitu kan. Kayak kemarin di Bulu saya ndak datang gitu karena ada kerjaan. Nah tapi ala kulli hal gitu. Saya berusaha nunjukkan ke kalian gitu loh. Kalau kalian tuh memaksimalkan hidup kalian tuh masih bisa ngaji, masih bisa sekolah, masih bisa berkarya, masih bisa ngurusi orang gitu loh. Tapi nek ya mau leha-leha santai-santai. Tadi yang dibilang Pak Takmir, bisa jadi kamu nanti akan tergerus zaman, jangan mau. Makanya yang dari mutakin senajan dhewean sing istiqomah ya Mas. Renek koncone gak popo. Nanti jenengan yang jadi one and only the best anak muda dari sana gitu. Jadi jangan nek koncone aku tak rasa makan. Dengan sekolah apa kuliah? Apa wis ora sekolah ora kuliah? Lulus SMA. Tahun 2018. Saat ini kerja apa? Freelance apa? Di olahraga. Maksudnya jadi coach gitu. Oh gitu. Lah pengen kuliah apa ora? Hah? Udah ndak? Oh ya udah. Nek pengen kuliah melu aku ya ora apa-apa. Kowe pengen? Mau kuliah? Ya ora apa-apa ora ngurusi sawah. Oke. Siap. Cukup ya, udah 9:30. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.